Halo saudara-saudara, kembali lagi di review Amstop Study. Review kali ini kita akan membahas tentang melanggar seremonial law bukanlah dosa. Ayat pertama kita adalah Galatia 2 ayat 19. Dikatakan, Rasul Paulus berkata, "Saya melalui hukum, mati terhadap hukum." Apa artinya mati terhadap hukum? Di Roma 7 ayat 10 dikatakan, hukum itu ditetapkan untuk kehidupan, ordained to life. Lalu dibilang mati terhadap hukum. Jadi kita tahu tujuan hukum adalah membuat orang untuk tetap hidup. Nah, tadi di Galatia dibilang mati terhadap hukum. Padahal hukum ordained to life. Kita tahu kematian dan kehidupan itu bertentangan. Lalu apa artinya mati terhadap hukum? Di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, kalau kamu melanggar 10 hukum, atau kalau kamu makan buah yang dilarang, kamu akan mati. Kita tahu bahwa upah melanggar 10 hukum adalah kematian. Kematian adalah upah karena kamu melanggar 10 hukum, termasuk di Kejadian 2 ayat 17. Nah, kematian Lazarus atau kematian Adam di umur 930 tahun di Kejadian 55 bukan kematian di Kejadian 2 ayat 17. Atau kematian Kejadian 55 bukan kematian hasil melanggar Kejadian 2 ayat 17. Kalau kematian Kejadian 5 ayat 5 karena melanggar 2 ayat 17, artinya kematiannya Kristus di kayu salib bukan kematiannya Adam. Karena kematian upah dosa sudah ditanggung oleh Adam di Kejadian 5 ayat 5 setelah 930 tahun. Jadi mari kita ulang. Kalau kita melanggar 10 hukum atau hukum yang di Kejadian 2 ayat 17, upahnya adalah kematian di Roma 6 ayat 23, atau kata lainnya lamb slain di Revelation 13 ayat 8 atau kayu salib. Dan semua kematian ini adalah upah dosa karena melanggar 10 hukum. Dan kita tahu lamb slain terjadi dahulu, baru kematian Adam dan Hawa yang setelah itu bukan karena melanggar 10 hukum. Melanggar 10 hukum yang upahnya dosa berbeda dengan ceremonial law, karena moral law ini bisa membaca isi hati. Jadi prinsip yang kita ambil di sini adalah dosa melanggar 10 hukum. Mari kita kembali ke Galatia 2 ayat 19, dikatakan mati terhadap hukum. Mati bukan kosakata sebelum ada dosa. Walau kata mati itu diucapkan di Kejadian 2 ayat 17. Mati ini bisa dimengerti kalau ada yang mati. Karena di sebelum dosa tidak ada mati, jadi mati belum bisa dimengerti. Jadi mati itu harus terjadi setelah ada dosa. Mati di Kejadian 2 ayat 17 adalah kata slain atau disembelihnya domba di Wahyu 13 ayat 8. Yang merupakan upah pelanggaran dari 10 hukum moral. Kita tahu bahwa ceremonial law bukan moral law. Walaupun ceremonial law itu adalah hukum Tuhan, tetapi ceremonial law bukan moral law. Kalau ceremonial law hukum Tuhan, kenapa dipakukan ke kayu salib pertanyaannya? Mari kita mengerti tentang moral law. Moral law adalah untuk kita bisa mengetahui baik dan jahat, dan yang bisa melihat isi hati kita, atau bisa discern moral kita baik atau tidak. Jadi, sejauh ini ada 2 macam hukum, yaitu moral law dan ceremonial law. Dan juga ada 2 macam kematian, kematian kekal atau kematian yang artinya tidur. Kematian kekal itu karena melanggar hukum moral law. Dan kematian Habel yang hanya tidur saja itu karena Kain melanggar 10 hukum. Artinya kematian Habel itu bukan karena Habel punya dosa melanggar 10 hukum. Atau kematian Habel itu bukan upah dosanya melanggar 10 hukum. Jadi semua kematian orang termasuk kematian Habel bukan upah dosa. Karena kematian upah dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di Wahyu 13 ayat 8. Jadi kita ulang lagi. Ada 2 kematian, yaitu kematian Tuhan Yesus dan kematian selain Tuhan Yesus. Dan ada 2 hukum, moral law dan ceremonial law. Dan kematian Tuhan Yesus yang adalah salah satu dari 2 kematian adalah karena hasil melanggar moral law di Kejadian 2 ayat 17.
Jadi, pasangannya kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah moral law, karena moral law dilanggar. Dan sedangkan seremonial law itu mengilustrasikan kayu salib hasil melanggarnya moral law. Jadi kematian di Kejadian 2 ayat 17, kata slain di Wahyu 13 ayat 8, kematian di Roma 6 ayat 23, semuanya adalah hasil pelanggaran moral law. Pertanyaannya sekarang, bisakah ada kematian hasil melanggar seremonial law? Kalau bilang iya, artinya Habel melanggar seremonial law. Karena kita tahu cuma ada 2 hukum dan 2 kematian. Dan moral law sudah dipasangkan dengan kematian Tuhan Yesus. Sehingga kalau mau lihat sisa pasangannya, tinggal kematian selain Tuhan Yesus, yaitu salah satunya Habel dengan seremonial law. Jadi kalau ada kematian hasil melanggar seremonial law, artinya Habel melanggar seremonial law. Harusnya Habel mempersembahkan korban yang Kain persembahkan, supaya tidak melanggar seremonial law. Lalu yang mengeksekusi kematian Habel adalah yang melanggar moral law, yaitu Kain. Nah, skenario seperti ini sangatlah tidak masuk akal. Kita tidak mau skenario seperti ini. Artinya tidak ada akibat kematian karena hasil melanggar seremonial law. Karena kematian itu adalah hasil melanggar moral law. Jadi tidak ada yang berdosa kalau melanggar seremonial law. Artinya untuk melanggar seremonial law itu bukan dosa. Mari kita lihat bukti-bukti yang lain. Bukti yang pertama. Karena Habel menurut seremonial law, dia mati. Untuk mati, melanggar seremonial law itu tidak masuk akal. Artinya, kalau Habel melanggar seremonial law, dia hidup. Karena kematian itu cuma bisa hasil melanggar 10 hukum. Jadi, bukan dosa kalau melanggar seremonial law. Nah, sekarang kita mau lihat bukti kedua. Kita akan melihat dari segi hukum sempurna. Untuk membuktikan bahwa seremonial law itu kalau dilanggar bukan dosa. Jadi bilanglah kalau melanggar seremonial law adalah berdosa. Pertanyaannya, apakah moral law itu adalah bayang-bayang? Bukan. Apa artinya moral law itu bukan bayang-bayang? Artinya moral law itu tidak pernah ada awalnya. Karena moral law itu pengungkapan karakter Tuhan. Kalau moral law itu adalah bayang-bayang, artinya God adalah bayang-bayang yang belum muncul aslinya. Karena moral law itu pengungkapan karakter God. Nah, seandainya kematian itu adalah hasil melanggar seremonial law, dan moral law itu adalah karakter Bapa yang tidak bisa dirubah, yang mana buktinya anak Bapa mati untuk memenuhi tuntutan hukum, dan kalau hukum itu misalnya bisa dirubah, anak Bapa tidak perlu mati. Kalau hukum berubah, Tuhan artinya berubah-ubah juga karakternya. Kalau seremonial law dilanggar itu dosa, dan seremonial law ini bukan moral. Pertanyaannya, apakah ada hukum yang selain moral law yang bilang kalau tidak menurut itu mati? Tidak ada jawabannya. Tapi semisalnya kalau seremonial adalah hukum yang kalau dilanggar mati, artinya moral law itu bukan hukum yang sempurna untuk govern semesta alam ini. Jadi untuk sempurnanya hukum Tuhan, harus diperlukan Adam dan Hawa berdosa, supaya ada seremonial law yang melengkapi hukum moral yang sebelum dosa belum lengkap. Benar-benar sangat mengerikan kalau definisi seremonial law itu kalau dilanggar adalah dosa. Nah, mari kita lanjut lagi. Hukum moral ini adalah karakter Bapa dan anak, karena anak adalah express image dari Bapa. Karakter Bapa ini adalah pikirannya. Artinya kalau moral law itu belum lengkap karena harus tambahan seremonial law, artinya Bapa tidak sempurna. Karena kesempurnanya itu harus ditolong dengan adanya dosa. Kenapa? Kalau seremonial law menunjukkan apa itu dosa, artinya moral law tidak bisa mendeteksi dosa selain dideteksi oleh seremonial law secara lengkap. Artinya Bapak tidak tahu apa itu dosa kecuali ada dosa dulu. Dari mana Bapak tahu itu dosa? Kalau belum ada hukum yang lengkap untuk mengerti apa arti dosa.
Artinya kalau Bapak punya karakter yang tahu segala-galanya, tidak bisa tahu apa itu dosa yang adalah pelanggaran seremonial law karena itu bukan 10 hukum, artinya Bapak tidak tahu segala-galanya. Dan segala-galanya itu hanya bisa diketahui setelah ada dosa karena seremonial law itu baru ada setelah dosa. Jadi urutannya dosa dulu baru ada seremonial law. Pertanyaannya, dari mana saya tahu Adam dan Hawa berdosa kalau definisi dosa itu belum ada dengan lengkap waktu Adam dan Hawa berdosa? Karena lengkapnya waktu muncul seremonial law. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi kalau pengertian perfect law nggak bisa. Seremonial law itu kalau dilanggar itu berdosa, sama seperti moral law. Kalau itu benar, jadinya nanti sama seperti penjelasan kita yang barusan. Nah, jadi dosa itu kan melanggar 10 hukum. Tidak bisa hukum itu yang dilanggar yang adalah dosa munculnya setelah dosa. Jadi tidak bisa seremonial law itu adanya setelah ada dosa. Kalau memang seremonial law itu hasil melanggarnya adalah kematian, harus ada sebelum ada dosa. Bilanglah langgar seremonial law itu dosa. Kita kembali lagi. Di Mazmur 19 ayat 7, hukum Tuhan itu sempurna. Artinya ini bilang bahwa moral law itu perfect. Dan tidak bisa dibilang perfect kalau ada dosa yang hukum itu tidak bisa deteksi. Karena ada yang dideteksi dosanya oleh seremonial law setelah dosa. Jadi kalau seremonial law itu dilanggar adalah dosa dan moral law itu bergantung kesempurnaannya kepada seremonial law untuk mendeteksi apa itu dosa, dan moral law itu pengungkapan karakter Bapa, artinya apakah Bapa bergantung pada dosa untuk kesempurnaan karakternya? Ini benar-benar sudah tidak masuk akal. Nah, sekarang kita ke pengertian ketiga untuk membuktikan bahwa seremonial law itu kalau dilanggar upahnya bukan kematian. Seremonial law itu berhenti fungsinya di kayu salib. Kalau seremonial law itu sama dengan moral law, yang mana kalau dilanggar berdosa dan harus mati, dan kita tahu bahwa moral law itu pengungkapan karakter Bapa. Dan kalau misalnya seremonial law itu sama dengan moral law, artinya moral law dan seremonial law itu kalau digabungkan mengungkapkan karakter Bapa. Dan kalau seremonial law itu dipakukan ke kayu salib, artinya ada sebagian karakter Bapa yang berakhir di kayu salib. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa lah. Jadi tidak bisa seremonial law kalau melanggar itu berdosa sama seperti moral law. Jadi kesimpulannya sejauh ini, kematian upah dosa itu karena melanggar moral law. Artinya melanggar hukum selain moral law itu bukan dosa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Galatia 2 ayat 19 yang Rasul Paulus bilang, I through the law. Lalu dibilang mati terhadap dosa. Nah, kita tahu Rasul Paulus ini adalah salah satu orang dari Roma 3 ayat 23, yaitu salah satu dari semua orang yang berdosa. Dan kita tahu lagi di Roma 3 ayat 20, law itu untuk menunjukkan dosa, yang upah dosanya adalah kematian. Jadi kalau dibilang I died to the law, itu artinya saya mati karena saya melanggar 10 hukum. Dan Roma 7 ayat 9 bilang, dulu saya hidup tanpa hukum. Dan ketika hukum datang, hukum bilang saya harus mati karena saya sudah tahu hukum. Jadi kalau saya tidak rasa mati atau tidak rasa kotor karena hukum belum datang. Dan kematian itu ada karena ada hukum yang dilanggar. Jadi Roma 7 ayat 9 ini bahasanya sama dengan Galatia 2 ayat 19. Yang mana ketika hukum datang dan hukum itu bilang bahwa saya harus mati karena saya melanggar 10 hukum. Di Roma 7 ayat 10, hukum yang untuk ordained to life, hukum bilang saya harus mati. Dan kematian di Roma 7 ayat 10, Roma 7 ayat 9, Galatia 2 ayat 19 adalah kematian karena melanggar hukum moral. Dan hukum di Galatia atau moral law ini tidak ada urusannya dengan ceremonial law.
Dan yang kita sudah tahu bahwa hukum Tuhan itu terdiri dari moral law dan ceremonial law. Walaupun dua-duanya adalah hukum Tuhan, cuman salah satunya adalah definisi dosa, yaitu moral law. Jadi, kita lihat di sini bahwa hukum Tuhan itu termasuk hukum Musa. Dan hukum Musa ini adalah moral law dan ceremonial law. Dan yang dipakukan dari hukum Musa adalah ceremonial law saja. Jadi, tidak semua hukum Tuhan dipakukan ke kayu salib. Atau tidak semua hukum Musa dipakukan ke kayu salib. Dan kalau mau bilang dipakukan, ada orang yang menggunakan ayat-ayat ceremonial law untuk memakukan moral law. Kita harus mengerti bahwa yang berakhir itu yang ada awalnya. Dan awalnya ada karena melanggar moral law. Dan yang berakhir adalah ceremonial law karena tuntutan moral law itu sudah dipenuhi. Jadi kesimpulannya, kalau melanggar ceremonial law itu bukan dosa. Tetapi jangan pikir walaupun itu bukan dosa, silakan dengan bebas dilanggar. Jadi kita kembali ke Galatia 2 ayat 19. Mati di sini karena dibilang hukum, harus mati karena kamu berdosa, dan kamu di bawah perbudakan dosa. Dan bahasa Rasul Paulus di Roma 7 adalah sold under sin, diperbudak oleh dosa. Nah, sekarang bilanglah lagi, kita ambil pengertian bahwa langgar ceremonial law itu adalah dosa. Kita tahu ceremonial law itu berakhir di kayu salib. Artinya setelah kayu salib tidak ada ceremonial law. Nah, kalau ceremonial law sudah tidak ada, kenapa hukum bilang saya harus mati? Karena hukum sudah dipakukan di kayu salib. Atau bagaimana hukum tetap menuduh saya sebagai orang berdosa dan harus mati setelah hukumnya sudah dipakukan di kayu salib? Artinya Rasul Paulus setelah kayu salib itu dituduh oleh moral law, bukan ceremonial law. Artinya yang menuduh kita dan Rasul Paulus karena kita melanggar adalah moral law. Karena melanggar ceremonial law itu bukan dosa. Kesimpulan, kalau ada larangan untuk melakukan sesuatu yang mana upahnya adalah dosa, dan perintah sesuatu kalau kamu tidak lakukan itu berdosa selain 10 hukum moral, artinya hukum moral bukan hukum yang sempurna. Karena ada dosa yang tidak bisa dijangkau oleh 10 hukum moral yang membutuhkan pertolongan ceremonial law untuk bisa menjangkaunya. Sehingga Tuhan tidak bisa tahu tentang dosa sepenuhnya kecuali melalui pertolongan dosa, yang tidak bisa dibilang dosa kalau pendeteksi dosanya muncul setelah dosa. Dari mana saya tahu definisi dosa kalau definisi dosanya belum lengkap? Dari mana saya tahu Adam dan Hawa berdosa kalau definisi dosa belum lengkap, sementara definisi dosa lengkapnya itu muncul setelah dosa? Dari mana saya tahu itu dosa kalau saya belum tahu kalau itu dosa karena hukumnya belum lengkap? Dan kalau saya bilang bukan dosa karena saya tidak tahu itu dosa, kalau pendeteksi dosanya masih 90%, sementara langgar satu, langgar semuanya. Artinya saya harus tahu semuanya. Artinya kalau tidak lengkap, saya tidak tahu semuanya. Berdasarkan prinsip Yakobus 2 ayat 10. Artinya tahu satu itu sama dengan tahu semuanya. Tidak tahu satu, tidak tahu semuanya. Artinya kalau 10 hukum tidak lengkap, dari mana saya tahu Adam dan Hawa melanggar kalau pendeteksinya tidak lengkap? Artinya saya tidak bisa bilang Adam dan Hawa berdosa. Saya bisa tahunya dengan lengkap bahwa ada dosa karena ceremonial law memperlengkapinya. Tapi ceremonial law itu munculnya setelah dosa. Sementara waktu Hawa melanggar, saya tidak bisa bilang itu dosa. Kapan muncul ceremonial law-nya? Kalau ceremonial law muncul dari dosa, sementara dosa itu tidak bisa dibilang dosa karena belum ada ceremonial law. Dan memang pertanyaan ini tidak ada jawabannya karena tidak masuk akal. Jadi kalau kita bilang ada hukum selain moral law yang bisa mendeteksi dosa, yang kalau dilanggar adalah kematian, kita harus mau percaya reason yang tadi yang nggak masuk akal. Jadi kita sudah tahu bahwa ceremonial law itu sebagai hukum Tuhan. Dan kenapa ada ceremonial law dan apa fungsi ceremonial law? Jawabannya, ceremonial law itu ada karena dosa. Jadi yang ada duluan tuh dosa baru ceremonial law.
Dan itu adalah buktinya bahwa dosa bukan karena melanggar ceremonial law, karena harus ada dosa dulu baru ceremonial law. Jadi, di 1 John 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan kita tahu di Roma 7 ayat 7 dan Exodus 20 ayat 17, hukum ini adalah hukum moral. Jadi, kematian Habel ini bukan karena Habel melanggar hukum moral, tetapi kematian Habel ini karena ada pelanggaran hukum moral. Jadi, kematian Habel ini bukan artinya dia tidak pernah melanggar hukum moral. Kita tahu Habel melanggar hukum moral dan kematiannya, hasil melanggar hukum moral itu digantikan oleh Son of God. Jadi Habel melanggar hukum moral dengan kematian Habel bukan sebab akibat. Kematian Habel ini karena ada yang melanggar hukum moral. Demikianlah review hari ini, biarlah ini bisa membuat kita lebih mengerti bahwa melanggar seremonial law itu bukan dosa, karena hanya ada satu definisi dosa, yaitu pelanggaran moral law. Terima kasih, Tuhan memberkati.